4 Desember tahun 1872, lautan yang tidak wajar berhembus seperti angin biasa. Ia tidak membawa aroma garam, melainkan bau tembaga yang samar seperti darah yang dikeringkan di atas besi panas. Kapten David Morehouse dari kapal De Grotia berdiri di geladak. Teropongnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena apa yang ia lihat. Di kejauhan, sebuah brigentin kapal layar bertiang dua terombang-ambing. Layarnya robek sebagian, namun tiang-tiangnya tegak menantang langit kelabu. Itu Mary Celeste, Kapten, ujar Oliver Devo, mualim pertamanya. Suaranya tercekat, tapi lihat cara dia bergerak. Seperti ada yang mengemudikan, tapi tidak ada jiwa yang terlihat. Itu adalah Hook pertama. Kapal itu tidak hanyut mengikuti arus. Ia bergerak memotong ombak dengan presisi yang mengerikan. Seolah-olah nahkoda tak kasat mata sedang memutar kemudi dengan tangan dinginnya saat tim De Grotia menaiki kapal itu. Keheninganlah yang menyambut mereka. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan yang berat. Di kabin utama, sarapan tersaji di atas meja. Roti masih terasa segar saat disentuh, seolah baru dipotong. Melannya di sore hari, melantunkan himne gereja untuk menenangkan Sofia kecil. Pada malam ke-14, suara musik terdengar dari kabin utama. Itu bukan himne, itu adalah melodi yang sumbang, penuh dengan nada minor yang menyayat hati. Sebuah lagu yang terdengar seperti tangisan paus yang sekarat. Briggs terbangun. Keringat dingin membasahi keningnya. Dia melihat Sarah tertidur pulas di sampingnya. Sarah, bisiknya. Sarah tidak bergerak. Tapi musik itu terus beralun. Semakin keras, semakin mendesak. Briggs mengambil lentera. Berjalan perlahan menuju ruang duduk. Cahaya lentera berayun, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding kayu. Harmonium itu ada di sana, tertutup. Tapi suaranya tidak datang dari instrumen itu. Suaranya datang dari bawah lantai, dari palka. Nadanya bergetar melalui papan kayu, merambat naik melalui kaki-kaki kursi, masuk ke dalam tulang kering Briggs. Getaran itu selaras dengan detak jantungnya. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening total. Lalu, suara Sofia terdengar dari kamar sebelah. Anak itu tidak menangis. Dia tertawa. Tawa anak kecil di tengah malam, di tengah lautan luas, adalah suara paling mengerikan yang pernah didengar Briggs. "Papa?" panggil Sophia saat Briggs membuka pintu kamarnya. Anak itu berdiri di atas tempat tidurnya, menunjuk ke lantai. Teman di bawah sana bilang, "Dia haus, dia minta yang merah." Briggs mundur selangkah. "Siapa?" "Sophia." "Siapa?" "Temanmu, pria di dalam tong hitam." Dia bilang, dia bosan tidur. Bab 3. Kabut ungu dan kompas yang gila 20 November tahun 1872. Kewarasan kru mulai retak. Albert Richardson melaporkan bahwa kompas kapal tidak lagi menunjuk ke utara. Jarumnya berputar liar setiap kali mereka mendekati palka utama. "Kapten, lihat langit," ujar Richardson dengan wajah pucat. Briggs melihat ke atas. Tidak ada bintang. Langit malam itu tertutup oleh kabut tipis berwarna keunguan yang tidak memantulkan cahaya bulan. Lautan di sekitar mereka tampak seperti minyak hitam yang kental. Tidak ada ombak, tidak ada buih. "Berapa kecepatan kita?" tanya Briggs. "Nol, Kapten." Layar tidak menangkap angin. Tapi Richardson menelan ludah. "Kita bergerak 10 knot." Kapal itu bergerak sendiri. Dan di air, para pelaut mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya ada. Gottlieb Gutzal, salah satu pelaut Jerman, bersumpah terlalu sempit. "Lautan memanggil, kami harus menjadi air." Puncaknya terjadi saat Sophia menghilang. Seluruh kru panik. Mereka mencari ke seluruh kapal.
Mereka menemukannya di dek depan, berdiri di ujung haluan, mencondongkan tubuh ke arah ombak. "Sofia!" teriak Sarah, yang tiba-tiba sadar dari kemurungannya. Sofia berbalik, matanya hitam total. Tidak ada bagian putih, tidak ada iris, hanya kehampaan pekat. "Dia sudah keluar, Mama," kata Sofia dengan suara yang terlalu berat untuk seorang balita. Tongnya sudah terbuka. Bab 5. Eksodus tanpa suara. 25 November tahun 1872. Pagi terakhir matahari terbit, tapi cahayanya kelabu dan sakit. Briggs memeriksa Palka. Pintu besi yang dia kunci telah bengkok dari dalam, seolah didorong oleh harus pergi sebelum kapal ini mencerna kita. Warisan hantu kembali ke 4 Desember tahun 1872. Kapten Morehouse dan tim De Gratia. Morehouse selesai membaca logbook itu. Dia menutupnya dengan tangan gemetar. "Apa isinya, Kapten?" tanya Devo. Morehouse merobek halaman terakhir itu, meremasnya, dan melemparnya ke laut. "Hanya racauan orang gila akibat uap alkohol." "Bohong, Morehouse. Kalian tidak melihat apa-apa. Kita bawa kapal ini ke Gibraltar demi uang penyelamatan. Itu saja." Mereka membawa Mary Celeste ke pelabuhan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dilaporkan Morehouse ke pengadilan maritim. Saat mereka menarik Mary Celeste, Morehouse sering terbangun di malam hari. Dia mendengar suara piano dari kapal kosong yang ditarik di belakang mereka. Dan setiap pagi, jumlah tali yang mengikat Mary Celeste ke De Gratia berkurang satu. Seolah kapal hantu itu berusaha melepaskan diri untuk kembali berburu. Bertahun-tahun kemudian, setiap pemilik baru Mary Celeste akan mengalami kebangkrutan, kegilaan, atau kematian mendadak. Kapal itu dikutuk bukan karena ditinggalkan, tapi karena apa yang pernah dibawanya. Dan tong ke-1701 itu tidak pernah tercatat dalam manifesto resmi. Tidak ada yang pernah menemukannya. Tapi di kedalaman Palka, di papan kayu tempat tong itu pernah berdiri, terdapat noda hitam berbentuk seperti bayangan manusia yang sedang meringkuk. Noda yang tidak bisa hilang. Tak peduli seberapa keras mereka menggosoknya, noda itu basah, selamanya basah.